Ya, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang semuanya yang terhormat Ibu Pengawas ya, Ibu Tati Rahayuningsih yang sudah berkenan hadir di pelatihan kita Best Practice di hari yang ketiga. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada siang hari ini, hari ketiga ya, pelatihan Best Practice, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk selalu menuntut ilmu, untuk belajar ya, meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kita selaku pendidik, terutama di Kabupaten Bogor. Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa dihantarkan ya. Hari ini kita langsung ke narasumber kita ya, Ibu Tati Rahayuningsih ya, akan melanjutkan lebih teknis lagi ya, saran per bab best practice ya, bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4, mendetail ya dan rinci bagaimana merangkai sebuah kalimat sehingga Bapak Ibu bisa mudah dalam membuat best practice ya. Oleh karena itu waktu dan tempat saya persilahkan yang terhormat Ibu Tati Rahayuningsih, dipersilahkan. Mangga Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darno selaku Ketua MGMP Forum Kabupaten Bogor yang saya hormati, Bapak Ibu peserta yang ada di room ini yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu kita bisa bertemu lagi, dipertemukan melalui dunia maya dalam rangka menambah pengalaman, wawasan untuk meningkatkan kompetensi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya mengingatkan kembali apa yang sudah kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang sistematika best practice. Saya hanya mengulas kembali ya Bapak Ibu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa bab pertama dalam best practice itu adalah pendahuluan yang terdiri antara lain dari subbab latar belakang. Nah, pada subbab bagian ini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali yang nantinya harus Bapak Ibu buat. Karena sebenarnya sejatinya ruh dalam penulisan ini diawali dari latar belakang. Untuk latar belakang yang nanti akan Bapak Ibu kembangkan tidak usah terlalu panjang, cukup 6 paragraf. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa paragraf pertama itu berisi tentang pengantar atau tujuan mengapa Bapak Ibu menuliskan best practice. Perlu saya garis bawahi, nanti kalau Bapak Ibu mengembangkan atau menyusun best practice, hindari dengan kata-kata peneliti, karena Bapak Ibu sedang tidak meneliti, tapi gunakan dengan kata penulis. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu hanya menceritakan pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan, bukan sedang melakukan penelitian. Nah, di paragraf kedua, Bapak Ibu ceritakan kondisi ideal yang seharusnya. Boleh di sini Bapak Ibu nanti dikomparasikan dengan dasar kebijakan yang relevan. Misalnya Bapak Ibu mengambil fokus tentang pembelajaran ya, atau pelaksanaan pembelajaran, maka Bapak Ibu bisa di sini dikomparasikan dengan kebijakan yang berhubungan dengan standar proses. Paragraf ketiga berisi tentang kondisi real yang menyatakan masalah tersebut terjadi di sekolah Bapak Ibu atau di kelas Bapak Ibu. Ceritakan mengapa kondisi tersebut terjadi. Sehingga di paragraf keempat Bapak Ibu mencari atau menentukan penyebab mengapa terjadi permasalahan yang ada di kondisi real. Sehingga di bab 5 Bapak Ibu cukup menuliskan alternatif pemecahannya, yaitu misalnya kalau kemarin contoh dari Ibu Cici, alternatif pemecahannya dengan menggunakan kartu, Bapak Ibu jelaskan bahwa permasalahan yang terjadi di kelas bla 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 tentang aktivitas pembelajaran yang kurang menarik, penulis ya mencoba mengatasi dengan menggunakan media kartu pintar, misalnya seperti itu. Kemudian di paragraf ke-6 yaitu tentang penegasan. Nah, di penegasan ini bukan berorientasi pada tujuan pada judul kita, tetapi berorientasi kepada mengapa kita menulis sebuah best practice.
Pada subbab yang kedua, Bapak Ibu, yang kemarin sudah berkali-kali saya tandaskan, yaitu tentang rumusan masalah. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi hindari rumusan masalah dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Sebagai contoh misalnya, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan utama dalam best practice ini adalah pada belajar tuntas yang digambarkan dalam aktivitas pembelajaran di kelas menggunakan kartu pintar. Misalnya seperti itu. Ya, tapi tidak harus dengan kartu pintar, tergantung oleh Bapak Ibu strategi apa, solusi apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Ibu mengatasi permasalahan pembelajaran yang terjadi. Kemudian pada subbab tujuan di sini Bapak Ibu hindari sekali lagi menuliskan tujuan yang berhubungan dengan kata-kata mendeskripsikan, menganalisis atau mengevaluasi. Karena ketiga kata kunci ini adalah merupakan kekhasan atau ciri khas dari tujuan di PTK. Misalnya kalau di PTK kan Bapak Ibu sering mengatakan bahwa tujuan penulisan PTK ini adalah untuk menganalisis hasil belajar dengan menggunakan metode bla bla bla. Nah, itu kalau di PTK. Di best practice Bapak Ibu hindari kata tersebut. Sebagai contoh misalnya ya, tujuan dari best practice ini adalah untuk mewujudkan belajar tuntas melalui proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif dan partisipasif menggunakan kartu pintar sehingga akan menghasilkan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika. Misalnya seperti itu. Subbab berikutnya adalah manfaat. Nah, ini tidak perlu saya bahas karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya untuk manfaat. Apa manfaat dari Bapak Ibu membuat laporan best practice ini. Berikutnya Bapak Ibu, bab yang kedua tentang kajian pustaka. Kemarin saya sampaikan bahwa kajian pustaka itu tidak perlu terlalu banyak seperti pada PTK. Hanya saya pesan sekali kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengutip salah satu teori, hendaknya Bapak Ibu menghindari kutipan secara langsung. Minimal Ibu mengutip teori itu dengan cara memparafrase. Jadi Ibu mengambil intisari dari pendapat orang tersebut, dituliskan dengan bahasa Ibu tapi tidak mengurangi konten dari teori tersebut. Nah, ini di kajian pustaka. Tidak perlu banyak-banyak ya. Kalau tadi contohnya misalnya kemarin saya berikan contoh kartu pintar belajar matematika menyenangkan. Ibu bisa jelaskan apa itu kartu pintar, apa itu tentang matematika, apa itu tentang pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini pembahasan masalah di bab yang ketiga. Kemarin sudah saya sampaikan juga sub-subbab dalam pembahasan masalah. Nah, yang terpenting Bapak Ibu dalam subbab pemecahan masalah ini nanti Bapak Ibu apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelum dan sesudahnya tergambar di bab ini sampai pada hasilnya. Ya, selain hasil, Bapak Ibu juga jangan lupa tuliskan langkah-langkah ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran dengan metode atau dengan menggunakan media kartu pintar tadi. Kalau sebagai contoh kartu pintarnya. Silakan Bapak Ibu ceritakan, gambarkan nanti di RPP-nya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa juga hasilnya, hasil sebelum ada tindakan atau sebelum ada solusi Bapak Ibu tuliskan, apakah akan berfokus pada hasil belajar, apakah akan berfokus pada kreativitas siswa, silakan Bapak Ibu tuliskan. Kemudian disandingkan dengan hasil setelah ada solusi. Seperti itu. Nah, selain hasil yang harus Bapak Ibu lakukan, yang sering lupa yaitu pada subbab bagian pendukung. Nah, di bagian pendukung ini Bapak Ibu, hal-hal apa yang mendukung terjadinya sebuah proses pembelajaran dengan solusi yang Bapak Ibu gunakan. Yang pertama tentunya adalah instrumen. Kalau hasil belajar, maka instrumen yang harus Bapak gunakan di situ, Bapak Ibu gunakan tentunya adalah instrumen tesnya. Nanti Bapak Ibu lampirkan.
Ya. Nah, kalau misalnya katakanlah Bapak Ibu sebagai pembina ekstrakurikuler, ya, selain program yang Bapak Ibu lampirkan, juga instrumennya Bapak Ibu buat tentang program tersebut tercapai atau tidak tercapai. Jadi jangan mentah-mentah isi program Ibu pindahkan di bab hasil. Jangan. Nah, kemarin saya memeriksa salah satu best practice dari teman kita yang mencoba menggunakan tugas tambahan itu baru memindahkan isi program. Sementara program itu kan harus kita evaluasi, cara mengevaluasi tentunya kita harus membuat sebuah instrumen. Nah, selain instrumen, pendukung yang bisa Bapak Ibu gunakan di sini karena masa pandemik seperti ini, tentunya Ibu untuk memberikan latihan-latihan menggunakan Google Form atau WA Group. Nah, ini juga bisa dijadikan salah satu pendukung dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, dari best practice kita ini harus berdampak. Apa dampaknya? Silakan Bapak Ibu tuliskan secara rinci, secara detail tentang keberhasilan-keberhasilan Bapak Ibu menggunakan solusi pembelajaran ya yang dicapai bandingkan sebelum dan sesudahnya. Sehingga dampak inilah Bapak Ibu yang menjadi keunikan yang membuat best practice kita nantinya bisa diadopsi, ditiru oleh teman-teman kita yang lain. Nah, pada saat Bapak Ibu melaksanakan sebuah solusi di permasalahan di pembelajaran, tentunya tidak mulus. Ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang Bapak Ibu temukan. Tuliskan juga secara rinci Bapak Ibu kendala-kendala atau hambatan ketika Bapak Ibu melaksanakan pengalaman terbaik yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kendala yang bisa Bapak Ibu tuliskan bisa berupa orang, benda, atau kondisi yang Bapak Ibu temukan pada saat terjadinya proses pembelajaran. Bab yang terakhir Bapak Ibu yaitu simpulan atau ada juga yang menambahkan simpulan, saran ya dan rekomendasi. Atau juga ada simpulan, rekomendasi dan implikasi. Nah, semuanya diperbolehkan. Sehingga Bapak Ibu tidak harus kaku, harus ada simpulan, saran, rekomendasi dan implikasi misalnya. Tidak harus kaku seperti itu. Silahkan Bapak Ibu, tapi simpulan ini hukumnya wajib. Kalau rekomendasi dengan saran mungkin Bapak Ibu bisa memilih atau implikasi Bapak Ibu bisa memilih. Tapi kalau kesimpulan nanti di bab keempat, di bab penutup simpulan ini harus ada. Saya berpesan kepada Bapak Ibu, simpulan yang Bapak Ibu tuliskan nanti di bab 4 harus menggambarkan latar belakang dan harus menggambarkan jawaban dari latar belakang yang ada di bab ketiga. Nah, itu Bapak Ibu ya, sedikit saya mengulas kembali tentang sistematika best practice yang sudah kemarin saya sampaikan dan hari kedua saya yakin Bapak Ibu sudah semakin paham karena saya juga mengikuti videonya. Mungkin itu saja dari saya Pak Darno ya, nanti silahkan Bapak Ibu yang bab satunya sudah, silahkan ditampilkan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, demikian penjelasan tentang best practice ya, lebih teknis ya tentang penulisannya ya. Bagaimana di bab 1, 2, 3 sampai 4 ya. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu sesi tanya jawab ya. Menyampaikan apa rencana ya. Bukan rencana sih, apa namanya? Rencana membuat best practice ya, karena kan best practices bukan direncanakan tapi sudah berlalu kemudian teknis menyusunnya gitu ya. Silakan Bu Cici mau bertanya atau bagaimana? Afirmasi. Silakan Halo, Bu. Assalamualaikum Pak Darno, Bu Ya, Haji Bu. Tati. Ya, waalaikumsalam. Saya udah mencoba Bu menyusun bab 1, tapi kayaknya masih banyak kekurangan. Ini nanti coba saya tampilkan.
Nanti mohon saran barangkali. Ya, di-share aja, Bu. Ya, Bu ya. Ya, Bapak Ibu yang lainnya juga dipersilahkan ya mempersiapkan filenya ya atau ceritanya ya, cerita yang akan dibuat best practice ya. Nanti kita diskusikan di room ini. Tes. Sudah nampak belum, Pak? Belum, Bu Cici? Oh, belum. Iya. Bu Juli. Bu Ci, kalau share ini Bu Juli dari sini ya? Kenapa? Nge-share apa file? Ya, tanda panahnya itu, Bu. Tanda panah ya? Tanda panah diklik, terus nanti kan di bawah muncul itu window-nya ya, desktop-nya. Diklik lagi, ditunggu beberapa saat, nanti klik lagi. Harus ada share it-nya. Oh, share Ibu udah dijadikan itu kan? apa? Ada juga share it langsung ya. Coba. Ada itu semua bisa, Iya, Ibu nggak harus share it ya. semuanya bisa share. Share it. Udah dibuka. Yang tanda panah. Ini share it-nya Ibu. Nah, iya itu. Nah, udah ayo Yang terus. mau di-share? Ini. Oh, Ibu harus buka dulu tadi. Nanti klik window-nya. Ini. Nggak bisa. Ini nih yang Word. Oh, yang di Word. Ya, Ini tunggu yang dulu. bisa ya. Oke, sip. Bentar, tunggu dulu, nanti klik lagi. Terus, Masih tadi WA Ibu. Ini ya. udah dibuka. Kok nggak ada sih ini Microsoft Iya Word? kali. Bukan, itu whiteboard. Whiteboard. Beda. Ini presentasian bukan? Bukan. Kok nggak bisa sih? Ini browsing atau my computer. Browse. Bukan, harusnya dia udah ada di itu. Ibu nih sekarang. Ya, itu udah tampil, cuma diperbesar ya. Udah itu, udah bisa. Ya, silakan Bu Cici. Ya, silakan. Ya, ini Pak, saya pernah mengajar menggunakan kertas post-it, Pak. Makanya saya di mana kesulitan siswa adalah untuk memahami konsep-konsep dari bacaan IPA gitu, Pak. Saya mencoba yaitu ambil judul yaitu post-it untuk konsep IPA. Di bab 1 pendahuluannya latar belakang adalah seperti ini. Agak besar sedikit Bu Cici, mohon maaf, tulisannya diperbesar sedikit. Gimana Bu? Tulisannya itu diperbesar. Diperbesar. Ya. Oh ya baik Bu. Tanda itu, tanda plusnya itu ditambah. Nah ya cukup. Ya cukup.
Di latar belakang ini Bu, saya mengambil bahwa standar proses yang dituntut dalam kurikulum 2013 itu antara lain ialah proses pembelajaran yang dilakukan guru itu beserta peserta didik merupakan kegiatan yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa agar secara aktif mencari informasi dari berbagai sumber terkait dengan materi pembelajaran. Banyak masalah yang ditemukan guru dalam kegiatan proses pembelajaran. Walaupun guru telah merancang kegiatan pembelajaran sedemikian rupa, antara lain kegiatan belajar secara berkelompok, ternyata dengan metode belajar secara berkelompok pun masih ditemukan hal-hal yang menghambat peserta didik memahami konsep-konsep dengan baik materi yang dipelajari. Nah, kegiatan yang nampak dilakukan oleh peserta didik antara lain tidak semua peserta didik aktif bekerja dalam kelompok. Sebagian peserta didik berdiam diri, tidak aktif, masa bodoh, malas membaca atau sulit mengungkapkan kembali apa yang dibaca. Tidak peduli, kadang bermain atau mengobrol masalah lain. Demikian pula pada saat presentasi hanya sebagian peserta didik saja yang aktif berbicara dan tanya jawab, sehingga hasil pembelajaran dengan melihat dari hasil penilaian harian atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester itu ya dilihat dari rata-rata kelas itu belum maksimal. Sementara materi pelajaran IPA itu syarat dengan konsep-konsep yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Karena hal inilah maka penulis mencoba satu cara bagaimana agar peserta didik dengan senang hati, aktif dan mau berusaha menguasai konsep-konsep IPA dalam proses pembelajaran secara maksimal. Kondisi seperti ini menuntut penulis untuk melakukan suatu perbaikan terhadap masalah-masalah yang ditemukan, antara lain melalui perbaikan proses pembelajaran yang menuntut peran serta peserta didik yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta nanti meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, pengalaman pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran secara berkelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Kegiatan inti yang akan dilakukan adalah tiap anggota kelompok membaca dan menuliskan konsep-konsep penting dari materi yang dibaca dan dituliskan dalam kertas post-it. Dan pada saat guru mengajukan pertanyaan sesuai materi yang dibahas, tiap anggota kelompok mencari jawaban dari apa yang ditulis dalam kertas post-it dalam jangka waktu yang ditentukan, misalnya hitungan 10. Setiap anggota berebut menempelkan jawaban pertanyaan yang sudah ada dalam kertas post-it untuk ditempelkan di papan tulis. Nah, saat batas waktunya habis, guru meminta perwakilan siswa tiap kelompok untuk menghitung jumlah kertas post-it yang ditempel dan membacakan tulisan dari kertas post-it yang ditempel. Jika jawabannya sesuai pertanyaan, maka dapat skor 1. Jika tidak sesuai, skornya 0. Demikian seterusnya sampai semua konsep materi tersampaikan. Selanjutnya, skor perolehan dari setiap kelompok dihitung. Permasalahannya, belum maksimalnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA karena kurangnya aktivitas dan tantangan peserta didik dalam pemahaman konsep-konsep ilmu pengetahuan alam. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran dengan menuliskan konsep-konsep IPA dalam kertas post-it adalah meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran IPA dan meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik. Manfaatnya bagi peserta didik yaitu meningkatkan proses belajar pada peserta didik secara aktif, kreatif, kompetitif, dan menyenangkan. Yang keduanya meningkatkan pemahaman konsep-konsep IPA secara maksimal sehingga dapat meningkatkan prestasi hasil belajar. Yang
ketiga yaitu meningkatkan kerjasama, rasa percaya diri, dan merasa dihargai pada peserta didik. Sedangkan bagi pendidik, manfaatnya mungkin meningkatkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran, memperoleh manfaat dalam perolehan angka kredit kenaikan pangkat, dan juga memberi masukan pada guru lain yang memerlukan informasi tentang penulisan best practice. Bagi satuan pendidikan, mungkin bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga meningkatkan standar nasional pendidikan, khususnya standar proses. Nah ini Bu, kira-kira kegiatan yang pernah saya foto, anak menulis konsep-konsep dalam kertas post-it. Ini yang dimaksud kertas post-it tuh. Kemudian, nah ini adalah kegiatan anak berebut menempelkan jawaban pertanyaan di papan tulis dari setiap kelompok. Nah, ini contoh gambarnya yang nanti mau disampaikan. Nah, ini adalah menempelkan jawaban-jawaban pertanyaan guru di setiap papan. Nah, ini kira-kira seperti ini Bu kegiatannya. Nah, ini saat anak bergembira karena mendapat skor dan sebagainya gitu. Nah, ini Bu baru sekian Bu yang saya coba tuliskan dari pengalaman yang pernah saya coba pada sebelum pandemi Bu. Jadi boleh nggak ini saya? Boleh Bu, boleh. Oke. Boleh itu Bu, demikian ya. Bu untuk baru saya coba tulis bab 1 untuk menuliskan pernah melakukan kegiatan seperti ini gitu Bu. Oke, baik Bu Cici. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Cici, coba jangan ditutup dulu ya. Iya. Jangan ditutup dulu. Kita lihat yang pertama di judul Bu Cici. Dari mulai baik. Pertama. Oke. Judulnya Post-it konsep IPA ya Bu ya. Iya. Ini memang betul udah bagus ya. Tapi sedikit kurang membuat orang penasaran gitu loh Bu. Oh iya. Misalnya ini kan sudah bagus, ini seperti ini juga sudah benar, sudah bagus ya, karena kan memang judul dalam best practice itu tidak formal tapi informal, tapi kurang membuat orang sedikit penasaran. Misalnya ini seperti ini nih misalnya ya, post-it bisa di situ nanti Bu Cici pakai titik 2 ya, misalnya konsep IPA versus diskusi ya, atau konsep post-it versus diskusi juga boleh seperti itu. Jadi seperti apa? Diskusi ya. Iya gitu. Nanti si konsep IPA-nya ini kita sembunyikan, tetapi nanti dibahas di uriannya Ibu. Itu yang pertama ya, kalau berkenan ya, post-it versus diskusi. Kenapa saya lebih condong ke diskusi? Karena saya tadi mendengar urian dari Bu Cici itu proses pelaksanaannya lebih banyak melibatkan dalam kegiatan diskusi kan? Iya. Nah, sementara media yang digunakan atau alat yang digunakan adalah post-it-nya tersebut. Itu di judul. Tarik lagi Bu di bab 1-nya. Pendahuluan yang alat. Oke, paragraf pertama. Ini satu kalimat ya Bu Cici ya? Iya Bu. Nah, jadi saya mohon semuanya kepada Bapak Ibu, ini secara tata penulisan di bahasa Indonesia, juga tata penulisan di karya ilmiah, kalau satu paragraf itu minimal 2 kalimat ya Bu ya. Jadi ini sudah bagus, nanti tinggal Bu Cici itu tambahkan 1 kalimat ya. Ini sudah ada kebijakan yang Ibu masukkan di sini. Nah, tinggal Ibu tambahkan lagi nanti. Ini misalnya standar proses bla 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 merupakan kegiatan dan seterusnya. Nah, demikian pula dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, guru juga harus mengacu pada standar proses. Misalnya ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian terus tarik Bu, ya. Bu Cici tarik tadi yang paragraf yang Bu Cici menguraikan cara ada diskusinya, menempel tuh ya.
paragraf. Ya, Nah, saya sarankan Bu Cici di sini Ya. Ibu jangan terlalu menguraikan secara detail di latar belakang. Oh Ya, ya. ya ini nanti Bu Cici uraikan di bab 3 di metode pemecahan masalahnya. Oh ya. Langkah-langkah ini. Jadi di sini permasalahan yang terjadi di paragraf sebelumnya yang sudah Ibu Cici jelaskan, kemudian disolusikan pemecahannya menggunakan pembelajaran diskusi dengan sarana tadi post-it seperti itu. Nah, kemudian jadi ini kan Bu Cici di sini menceritakan step demi stepnya, terdiri dari berapa orang sampai pada menempel itu kan. Nah, ini akan lebih baik kalau ditarik di bab ketiga di pemecahan masalah. Iya, baik Bu. Nah, nanti di pemecahan masalah langkah-langkahnya ini uraikan Bu Cici ini. Iya. Oke, terus tarik lagi. Nah, permasalahan coba saya lihat. Permasalahan belum maksimalnya hasil belajar siswa didik IPA karena apa ini kurangnya aktivitas. Oke ya. Boleh. Di tujuan Bu, tujuan. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran dengan menuliskan konsep-konsep IPA dalam kertas post-it adalah 1. Meningkatkan. Nah, coba Bu, kalau meningkatkannya ini kita ganti ya, karena ini nanti agak sedikit mengarah ke TK ya, itu. Misalnya dalam kertas post-it adalah mengupayakan. Misalnya mengupayakan ya aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran IPA lebih baik misalnya. Nah, jadi sekali lagi untuk semuanya nanti hindari kata ini. Meningkatkan, menganalisis, mendeskripsikan itu hindari ya. Nah, yang lain-lain sudah bagus Bu Cici. Nanti tinggal Bu Cici dilanjutkan di bab kedua, konsep teori Ibu nanti cari teori ya. Apa itu pengertian tentang diskusi ya. Nah, setelah diskusi apa itu tentang media karena post-it ini kan merupakan salah satu media ya, pengertian media. Nah, salah satu media adalah post-it. Nah, itu udah cukup teorinya dari itu. Pengertian media nanti mengarahkan ke post-it dan satunya lagi adalah tentang teori diskusi. Nah, itu. Oke, udah bagus Bu Cici ya. Nah, itu saja koreksi dari saya. Oh ya, terima kasih Bu koreksinya. Mudah-mudahan lancar untuk selanjutnya. Amin. Amin. Ya, silahkan yang berikutnya, Bapak Ibu, yang mau share materi atau bercerita dulu juga nggak apa-apa ya. Boleh yang punya cerita tapi bingung membuat judul, katakanlah seperti itu, nanti kita diskusi bersama-sama di sini. Serta kita sebanyak 19 orang nih. Ayo siapa lagi di belakang Bu Cici, siapa? Bu Wati mau cerita, Bu Wati Suciati. Silakan Bu Wati. Nanti Bu ya, belum beres perumusannya. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Iya, nanti sambil jalan ya Bu ya. Iya. Ibu Vera Noprianti. Belum ada, Pak. Belum ketemu judulnya. Nah, gini, Ibu Vera punya pengalaman apa coba? Apa ya? Yang kemarin waktu pembelajaran, baik sebelum masa pandemik atau sesudah masa pandemik,
sekiranya Bu Vera itu apa sih pengalamannya menurut Bu Vera itu menarik sekali. Coba nanti bisa saya bantu. Bentar ya Bu ya. Yang lain lagi silahkan, apa ada? Ini masih filenya Bu Cici ya? Bukan? Ya, filenya Bu Cici belum stop Oh share. ya ya. Baik. Oh, belum berarti. Bu Siti Aminah, siapa nih? Bu Siti Aminah dari Cariu itu ya Pak Darno ya? Singa Bunda. Oh, Jasinga. Ayo mana best practice-nya? Ayo Bu Siti Aminah punya permasalahan apa, pengalaman apa kemarin? Belum Bunda, belum belum Cerita aja dulu pengalamannya. yang lain saja dulu Bunda. Oke. Iya mangga. Ada Bu Ika juga nih, Bu Ika Mustikawati. Bu Esih juga, Esih. Sama Pak. Bu Ika. Halo Bu Ika. Pak Maulana. Nah dia nih. Pak Maulana dari mana nih? SMP mana? Dari SMP Sinar Islam Asia Pasifik. Oh. Asia Pasifik. Cariu ya Pak? Iya. Oh Ya, ya. Monggo. Mau cerita nggak? Best practice nggak? Untuk Pak Maulana. Bapak Ibu tidak harus yang PNS ya, tidak harus ya. Bapak Ibu semua aja. Ya silakan ya. Pak Maulana silakan. Terpental sepertinya. Kalau di Cariu memang sinyalnya kurang bagus Pak, timbul tenggelam seperti itu. Yuk yang Halo? lain lagi. Ya, yo silakan. Pak Maulana ya. Yo. Bu Tati, Bu mau Enggak. kalau mau nanya kalau misalkan kiranya itu waktu PL gimana Bu? Bisa nggak Bu? Waktu apa Waktu PL? PPL. Oh PPL. Sekolah Terus? gitu. Kira-kira pengalaman itu bisa dibuat best practice nggak Bu? Oke, waktu Bapak PPL ya Pak ya, berarti Bapak itu statusnya masih kuliah ya Pak ya? Sekarang mah udah, ya waktu dulu mah Iya, ya. waktu masih kuliah berarti dulu kan? Iya. Nah, ya sebenarnya bisa Pak, ya sebenarnya bisa, hanya kalau nanti dibuat angka kritis, ada sejatinya best practice pengalaman apapun itu bisa dituliskan Pak. Hanya nanti kalau misalnya Bapak ikut perlombaan, katakanlah untuk menjadi ikut lomba guru berprestasi atau karya inovasi, ini nanti jadinya tidak bisa dinilaikan. Tapi best practice-nya boleh Pak Maulana, ya boleh. Hanya kalau untuk dilombakan, untuk ikut lomba karya inovasi atau guru berprestasi, ini tidak boleh karena posisi Bapak waktu itu statusnya sebagai mahasiswa atau masih kuliah. Tetapi hasil pengalaman di PPL itu bisa saja dibuat sebagai best practice.
Katakanlah Bapak sudah menjadi PNS, katakanlah sekarang ingin naik pangkat. Hasil dari pengalaman di PPL itu tidak bisa dinilaikan, tapi dibuat best practice-nya boleh. Jadi seperti itu Pak Mulana, tapi tidak apa-apa untuk latihan, Bapak buat saja nggak apa-apa, sehingga nanti bisa memotivasi teman-teman Bapak yang ada di sekolah Asia Pasifik. Karena apa demikian? Karena kalau diakreditasi yang paradigma baru ini, guru itu harus menghasilkan karya pengembangan diri. Ya, salah satunya nanti di indikator mutu pendidikan yang akan diukur oleh Badan Akreditasi Nasional adalah karya-karya pengembangan diri gurunya. Nah, Bapak yang nanti dibuat best practice itu bisa dibuat nanti ditaruh di perpustakaan. Jadi boleh ya Pak ya, tapi kalau untuk dilombakan tidak bisa, untuk kenaikan pangkat tidak bisa, tapi best practice-nya bisa dibuat. Oke, Pak Mulana? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Halo, ada lagi silakan Bapak Ibu. Ya, Bu, apa nih? Bu Ade apa Pak Ade nih? Ade Suci Yulian. Dari mana nih ya? SMP apa mana? Dari mana? Ade Suci Yulian. Pak Ade ya? Pak Ibu, maaf. Nggak kebuka. Mikrofonnya masih tertutup. Bu Esi, mau cerita? Esi Kurniasi, SMP JPC Cisarua. Ya, silakan Bu. Terputus-putus suaranya. Enggak ini. Bu Esi, halo. Termute, masih termute. Pak Darno usul mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya kalau akan mengadakan kan yang angkatan pertama, angkatan kedua mungkin kan sudah ada yang jadi best practice-nya Pak. Bagaimana kalau nanti mengadakan seminar lewat seperti ini Pak Darno? Oh iya Bu, kan sebagian sudah ada yang seminar. Oh iya ya, alhamdulillah itu. Ada sebagian. Ya silahkan kalau mau seminar Wapri ke saya nanti dijadwalkan. Iya kan seminarnya seperti ini aja, tidak ya, terlalu. Betul. Siapa lagi ya? Ya kalau memang tidak ada ya sulit dipaksakan Bu. Iya harus dipaksa. Ini Pak Darno yang contoh best practice saya sudah di-share ke teman-teman di sini yang angkatan ini. Oh belum. Bapak Ibu, saya sudah kirim ke Pak Darno itu contoh best practice ya. Contoh best practice saya nanti Bapak Ibu bisa apa ya sebagai gambaran ya, sebagai gambaran Bapak Ibu seperti apa sih menyusun langkah-langkahnya dari membuat best practice. Tapi contoh tersebut bukan yang paling baik ya Bapak Ibu, sebab saya juga sama dengan Bapak Ibu masih belajar, tapi paling tidak bisa dijadikan gambaran ya, gambaran untuk Bapak Ibu mengembangkan pengalaman Bapak Ibu yang Bapak Ibu temukan selama melaksanakan kegiatan pembelajaran atau pembinaan pada peserta didik kita. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada ya kita cukupkan Bu. Iya itu. Yang akan mengisi ya. Ya nanti saya berikan ya laporan ini best practices dari Bu Tati ya. Tapi ini memang model animate ya dari Melek Literasi. Tapi ini pengawas ya Bapak Ibu. Ya nanti mirip-mirip lah seperti itu. Oke sudah saya share di grupnya ya. Di materi sudah, kemudian
best practice juga sudah ya. Ya baik Bapak Ibu, kalau nggak ada yang didiskusikan, ya kita cukupkan pertemuan hari ini. Besok tinggal sekali lagi, mudah-mudahan ada ya, ada yang mau men-share ya best practice-nya, nanti dibuatkan laporan pengembangan diri juga besok ya buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita cukupkan hari ini, kalau memang tidak ada, ya buat apa kita kan, kayak gitu kan nggak ada yang didiskusikan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Harus berani mencoba Bapak Ibu, harus berani mencoba, dipaksakan berani mencoba ya Pak Darno ya. Iya betul, walaupun salah nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya, disampaikan kepada Ibu pengawas juga Bapak Ibu semua. Mungkin hari ini belum ada ide ya, nah nanti malam atau lusa ya. Diharapkan besok sudah ada Bapak Ibu ya, minimal latar belakang lah. Bab 1 ya latar belakang dulu ya. Nanti kalau udah mulai menulis di latar belakang, kesananya tinggal berjalan ya, seperti itu. Baik, kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kita akhiri dengan bacakan hamdalah ya. Alhamdulillah. Sekian dari saya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Izin lab ya Bapak Ibu.